Hai, bertemu kembali dengan saya Miss Putri. Apa kabar semua anak-anak Miss? Harapan Miss, semua anak-anak Miss sehat dan masih tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik, pada hari ini pembelajaran kita berbeda dari pembelajaran yang sebelumnya. Pembelajaran kita hari ini kita belajar secara jarak jauh ataupun online karena situasi dan kondisi pada saat ini yang tidak memungkinkan. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang aneka doa dalam gereja. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari ataupun membahas seputar aneka doa dalam gereja. Aneka doa dalam gereja Katolik itu sangat banyak ya. Ada doa harian ataupun doa-doa dasar gereja Katolik. Doa-doa dasar gereja Katolik yang pertama itu adalah doa tanda salib. Yang kedua yaitu doa Bapa Kami. Yang ketiga adalah doa Salam Maria. Dan yang keempat itu adalah doa kemuliaan. Untuk anak-anak Miss, mungkin doa ini sudah tidak asing lagi kita dengarkan. Karena setiap harinya pasti kita mengucapkan ataupun mendoakan doa ini di sekolah, baik pun di rumah. Baik, bila kita melihat ataupun memandang ke belakang perjalanan hidup kita, pasti kita merasakan sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita melalui rahmat yang boleh kita terima setiap harinya. Rahmat yang boleh kita terima setiap harinya. Rahmat yang dimaksud di sini bukan harus rahmat yang sangat besar, misalnya kita dapat rezeki ataupun rezeki misalkan mendapat juara ataupun mendapat hadiah, tapi kita itu bersyukur kepada Tuhan mulai dari hal-hal yang terkecil, yaitu mulai kita bangun di pagi hari, karena pada malam harinya Allah masih menyertai, memberkati dan menjaga tidur kita pada malam hari, dan pagi hari Allah masih membangunkan tidur kita dengan penuh sukacita, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar di pagi hari. Jadi anak-anak Miss bisa membayangkan jika Allah lupa memberikan rahmatnya 1 detik saja untuk kita, ataupun anak-anak Miss bisa membayangkan jika Allah tidak memberikan udara untuk kita hirup setiap harinya. Bisa nggak anak-anak Miss bayangkan? Ataupun misalkan hanya untuk bernafas saja kita membeli udara, bagaimana? Tapi Allah memberikan itu semua secara cuma-cuma. Kita hanya mengucapkan syukur. Yang diharapkan Tuhan itu kepada kita, kita bersyukur, kita berdoa kepadanya, dan kita tetap berbuat baik kepada orang yang di sekitar kita. Baik, pada saat ini kita akan memasuki pelajaran tentang aneka doa dalam gereja. Aneka doa dalam gereja memperlihatkan kepada kita betapa kita mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk bersyukur kepada Allah. Di sini kita diingatkan kembali ataupun kita diajak kembali untuk lebih bersyukur karena memiliki kesempatan kepada Tuhan untuk bersyukur. Jadi yang menjadi pertanyaan untuk anak-anak Miss, seberapa seringkah anak-anak Miss berdoa? Jawab dalam hati ya. Seberapa seringkah anak-anak Miss berdoa?
Apakah anak-anak Miss masih lupa berdoa pada pagi hari setelah bangun? Apakah anak-anak Miss berdoa sebelum makan? Baik, itu dijawab dalam hati. Baik, bersyukur adalah sebuah bentuk ungkapan terima kasih kita atas apa yang kita terima. Kita itu bersyukur kepada Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup itu hanyalah sekedar pinjaman. Kita itu sekedar menompang di dunia ini. Dengan bersyukur, kita akan menjadi sadar bahwa apa yang kita miliki ini sebenarnya sangat berlimpah. Saat kita bersyukur, tentu saja tidak hanya diucapkan dan hanya lisan saja, tetapi bersyukur itu harus dengan perbuatan. Dengan bersyukur, maka akan membuat hati kita menjadi senang, tenang, dan tidak mudah terhasut oleh orang lain. Jadi, salah satu bentuk penerimaan terhadap apa yang telah kita terima yaitu dengan cara bersyukur. Jadi, kalau kita masih mau bersungut-sungut, masih mau mengeluh, berarti itu belum tahu bersyukur, belum tahu arti bersyukur. Padahal arti bersyukur itu ucapan terima kasih atas apa yang kita terima, atas apa yang kita miliki. Jadi tidak ada alasan untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi kita harus tetap bersyukur. Karena bersyukur adalah kunci dari kebahagiaan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang doa syukur gereja. Sebelum kita membahas doa syukur gereja, kita membahas apa arti dari gereja. Mungkin sekilas di pikiran kita kalau gereja itu adalah sebuah gedung, sebuah bangunan. Ya, gereja itu sebuah gedung. Tapi di sini Miss mau menjelaskan apa sebenarnya arti dari gereja tersebut. Gereja diartikan menjadi dua. Yang pertama, gereja dalam huruf G kecil dan gereja dengan huruf G besar. Jika dia tulisannya gereja dengan huruf G kecil, maka itu artinya adalah gedung, sebuah bangunan. Itu arti dari gereja G huruf kecil. Sekarang yang kita bahas adalah gereja dalam huruf besar, G huruf besar. Gereja dalam huruf besar diartikan sebagai perkumpulan orang-orang beriman yang dipersatukan oleh Allah. Miss ulangi, gereja dalam G huruf besar diartikan perkumpulan orang-orang beriman yang dipersatukan oleh Allah. Paham nakku? Baik, gereja selalu bersyukur atas rahmat yang diterima di sepanjang sejarah ini. Karena gereja masih sanggup bertahan sampai saat ini karena gereja tidak pernah lupa untuk bersyukur. Jadi, sumber kekuatan gereja itu adalah Kristus. Dan gereja merayakan rasa syukur itu lewat sakramen-sakramen. Anak-anak Miss masih ingat gak sakramen-sakramen apa saja yang ada di dalam gereja Katolik? Sakramen yang ada di dalam gereja Katolik itu ada 7. Sakramen yang pertama itu adalah sakramen baptis. Yang kedua itu sakramen tobat.
Yang ketiga, sakramen Ekaristi. Yang keempat adalah sakramen Krisma. Yang kelima adalah sakramen perkawinan. Yang keenam adalah sakramen imamat. Dan yang ketujuh adalah sakramen pengurapan orang sakit. Jadi, dari ketujuh sakramen ini yang menjadi puncak seluruh sakramen dalam Gereja Katolik adalah sakramen Ekaristi. Mengapa? Karena di dalam sakramen Ekaristi ini menghadirkan Yesus secara nyata dalam rupa roti dan anggur. Dan ini dipersembahkan di atas altar kudus. Baik, sekarang mari kita buka kitab suci kita, Lukas 22 ayat 14 sampai 22. Lukas bab 22 ayat 14 sampai 22. Penetapan perjamuan malam. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita. Mengapa dikatakan itu sebagai perjamuan malam terakhir? Mengapa dikatakan sebagai perjamuan malam terakhir? Dikatakan sebagai perjamuan malam terakhir karena pada malam itu Yesus dikhianati oleh Judas Iskariot. Judas Iskariot itu adalah salah satu murid Yesus. Pada malam itu, Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya kepada Bapa di surga dalam bentuk wujud roti dan anggur. Roti dan anggur dibagi-bagikannya kepada murid-muridnya untuk memberi kekuatan bagi mereka. Pada saat itu juga, Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya apa yang dilakukan pada malam hari itu supaya terus dilakukan supaya tetap dilakukan oleh para pengikut-pengikutnya. Pada perjamuan malam terakhir itu, Yesus bukan hanya menyerahkan tubuh dan darahnya saja, tetapi Yesus juga membasuh kaki ke-12 muridnya. Mengapa Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Di situ terlihat kerendahan hati Yesus, keikhlasan hati Yesus. Jadi, sikap yang bisa kita teladani bahwa kita harus tetap rendah hati. Maka, penetapan perjamuan malam terakhir itu sampai saat ini tetap kita rayakan. Kita merayakan itu pada hari Kamis, kalau dalam pekan suci ini disebut sebagai Kamis Putih. Jadi, pada saat Kamis Putih itu ada perayaan di dalam gereja membasuh kaki dan warna liturgi pada hari Kamis itu didominasi warna putih. Baik, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mulai dari masa Perjanjian Lama kita sudah melihat bagaimana kesetiaan Allah terhadap kita umat manusia. Melalui nyanyian Musa yang terdapat dalam Ulangan bab 32 ayat 1 sampai 14, kita diingatkan kembali untuk tetap bersyukur atas anugerah Allah yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Perjanjian Baru juga kita melihat bagaimana kesetiaan Allah tetap saja hadir dalam kehidupan kita. Kita lihat mulai dari Yesus Kristus sebagai Putra Allah, Dia rela menyerahkan nyawanya, rela wafat di kayu salib demi
menebus dosa-dosa kita umatnya. Kerelaan ini tampak dalam perayaan Ekaristi, di mana Kristus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur di atas altar suci. Baik, anak-anak Miss sudah paham?